Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dio Pratama dari kelas 10 MIPA 8 ingin menjelaskan materi yang ada di bab 1. Nah, jadi yang pertama itu menjelaskan tentang sejarah. Sejarah itu sejarah itu peristiwa-peristiwa yang ada di masa lampau atau masa lalu yang tidak akan bisa diulang. Nah, sejarah juga diambil dari bahasa Yunani yang disebut historia. Nah, ciri utama sejarah itu yaitu adanya sejarah itu tidak akan bisa berubah-ubah dan dapat dikenang. Dan yang kedua, sejarah itu bersifat unik karena sejarah hanya dapat terjadi sekali dan tidak bisa. Nah, yang kedua ada manusia purba yang pernah hidup di Indonesia, yaitu ada Homoninae. Homoninae itu famili dari Homonidae yang hidup sekitar 2,5 juta tahun yang lalu. Yang kedua itu ada Pithecanthropus genus dari Homoninae. Yang ketiga itu ada Homo itu genus dari Tomonae yang memiliki kapasitas otak 1000 sampai 2000 cc. Nah, manusia purba yang pernah hidup di Indonesia itu Pithecanthropus, Homo. Pithecanthropus juga ada beberapa jenis, Pithecanthropus majectus dan lain-lain. Terus manusia purba juga yang dalam kehidupannya untuk mempunyai makan itu biasakan berburu. Nah, dia itu bercocok tanam, berburu, dan kepercayaannya juga manusia purba yaitu ada 3, yaitu animisme, dinamisme, dan totemisme. Nah, alat-alat yang digunakan untuk memburu pada saat manusia purba ingin mengambil makanannya itu ada golok, kampak, ya, dan yang kedua ada dari tanduk kerbau atau tanduk rusa dari hewan gitu. Yang ketiga, masuknya Hindu Buddha ke Indonesia itu dan kan banyak tuh kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu Buddha yang ada di Indonesia. Nah, yang di wilayah Nusantara pokoknya ya. Nah, masuknya Hindu Buddha ke Indonesia itu dari jalur perdagangan yang dibawa oleh para pedagang dari India ke Indonesia. Nah, masyarakat Indonesia yang masih mempercayai adanya animisme dan dinamisme. Nah, masuklah para kaum Brahmana yang masuk ke Indonesia yang menyebarkan agama Hindu Buddha di Indonesia, dan yang masih berbahasa Sangsakerta yang bisa dipelajari oleh para kaum Brahmana saja. Nah, yang kedua itu dibawa oleh kaum Ksatria. Nah, yang dibawa oleh kaum Ksatria itu juga sama, yaitu para kaum Ksatria yang membawa dari India ke Indonesia. Nah, itu menyebarkan ke wilayah Nusantara. Nah, yang ketiga teori Waisya. Teori Waisya itu dari jalur perdagangan. Nah, kan para pedagang dari India yang masuk ke Indonesia menyebarkan agama-agama Hindu Buddha ke Indonesia. Nah, itu ya agak orang India yang menikah dengan orang Indonesia kan dapat disebarluaskan
agama Hindu-Buddha ke daerah Nusantara yang lain. Nah, contoh kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia yaitu ada Kerajaan Kutai, Tarumanagara, Majapahit, Bali, dan lain-lain. Nah, pokoknya masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia itu karena adanya jalur perdagangan. Ya, terima kasih. Apabila ada kesalahan, ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.